Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita menjalankan aktivitas kita, hari-hari kita sepanjang hari ini, kita mau kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, itu membuat kita menjadi semangat untuk kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini saya akan ambil di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-8. Keluaran 6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa seperti orang Israel marah dan Musa juga berteriak kepada Tuhan. Kenapa keadaan ini semakin sulit? Kenapa keadaan ini semakin terpuruk? Dan keadaan ini semakin buruk yang mereka alami. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan firman, bahkan Tuhan memberikan janji kepada orang-orang Israel. Tetapi orang Israel tidak mendengarkan janji-janji yang Tuhan berikan untuk mereka, dan tidak mendengarkan perkataan yang Musa berikan kepada mereka, karena mereka sudah putus asa dengan keadaan yang mereka alami. Betapa seriusnya kata putus asa, sehingga janji Tuhan seolah-olah tidak ada artinya lagi. Padahal janji Tuhan itu adalah janji yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Putus asa adalah ujung dari emosi negatif, yaitu marah, kecewa, sakit hati, depresi, bahkan frustasi. Ujungnya adalah putus asa. Kenapa orang bisa mengalami putus asa? Putus asa terjadi karena kondisi yang begitu berat, seperti yang dikatakan oleh orang Israel. Mereka ada di dalam perbudakan yang sangat berat. Putus asa juga bisa karena penderitaan yang begitu lama. Mereka diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun. Bukan waktu yang sangat singkat, tapi waktu yang sangat lama. Doa yang lama tidak juga dijawab, pengharapan yang tidak kunjung datang, bahkan kekecewaan yang sangat dalam. Putus asa juga bisa dengan berbagai macam alasan. Kalau kita mengalami putus asa, kalau putus asa itu tidak segera kita bereskan, kita tidak akan menemukan yang namanya pengharapan. Kita tidak akan menemukan yang namanya jalan keluar. Kita akan kehilangan banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa menikmatinya. Tuhan mau kita menemukan pengharapan untuk kita bangkit kembali dari putus asa. Putus asa itu harus kita menangkan. Kita jangan terlarut di dalam keputusasaan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang utuh. Tidak semua luarnya aja yang terlihat utuh, tapi dalamnya runtuh. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita mempunyai dunia di dalam hidup kita, mengalami sesuatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita utuh luar dan dalam. Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Bahkan di dalam segala keadaan apapun yang kita alami, Tuhan sudah menebus kita dan Tuhan sudah mengangkat setiap penderitaan-penderitaan kita. Tuhan pernah ada di dalam titik yang sedang kita alami, keputusasaan ini. Keadaan-keadaan yang membuat mungkin kita merasa kita gak kuat lagi. Tuhan pernah alami apa yang pernah kita alami saat ini. Tuhan juga tahu apa yang kita rasakan. Dan Tuhan peduli dengan yang kita alami. Tuhan peduli dengan perasaan yang saat ini sedang kita alami. Dan Tuhan itu paham dan Dia adalah solusi yang terbaik untuk memberikan kita jalan keluar. Dia adalah solusi yang terbaik untuk kita bisa bangkit lagi dari keadaan yang ada. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami lembah kelam dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada pengharapan lagi di dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan setia menolong mereka dan membebaskan mereka, bahkan memberikan harapan yang pasti untuk mereka. Ketika orang Israel putus asa, dia tidak mendengarkan janji-janjinya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan janji Tuhan itu seperti tidak ada artinya lagi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak percaya, tidak mau mendengar dengan janjinya Tuhan, Tuhan tidak marah dengan mereka. Bahkan Tuhan tetap membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Tuhan itu adalah setia. Setia dengan karakternya. Tuhan setia dengan janjinya Tuhan. Kita mau percaya atau tidak pun, Dia mau menolong kita saat ini.
Dan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dalam ayat ini jelas dari sisinya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan mau datang kepada kita untuk menolong kehidupan kita, untuk menolong masalah yang saat ini sedang kita hadapin. Mungkin dalam putusasaan kehidupan kita, dalam perekonomian kita, dalam keluarga kita, bahkan di dalam pekerjaan kita sekalipun, Tuhan mau datang untuk menolong kehidupan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita sampai mana. Dan Dia janji untuk memberikan kita jalan keluar untuk kita menghadapi semuanya. Janji Tuhan adalah jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapin. Bahkan apapun bentuk masalah yang kita alami saat ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Karena itu jangan pernah ragukan janji-janji yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena janji Tuhan adalah janji yang terbukti untuk kita. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Pegang setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan setia menolong kita. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang sudah kami dengar dalam firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami tetap setia memegang setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami untuk selalu memegang firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang setia untuk menolong kehidupan kita. Apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani semua tantangan-tantangan persoalan kehidupan kita. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Bawalah mereka untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Bawalah mereka untuk tetap mengimani firman-Mu bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap melekat kepada Engkau dan mereka tetap memegang setiap perkataan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak ada rasa khawatir maupun takut lagi atas mereka menjalani kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap selalu memandang ke atas bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami menyerahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pemulihan akan terjadi bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan menjalankan hari-hari kami, aktivitas kami, dan kami siap untuk melakukan, bahkan untuk menjalani hari dengan penuh tantangan yang ada sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan, tangan Tuhan akan menolong kami, tangan Tuhan akan memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.